Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menonton video mengenai proposal saya yang membahas tentang analisis forensik digital pemulihan citra pada USB flash drive menggunakan kerangka kerja NIST, studi komparatif Rekuva, dan Testis. Perkenalkan, nama saya Septian Milan Kimbal, 2502 dengan NIM 2502 11060075. Kita masuk ke latar belakang. Perkembangan forensik digital menuntut adanya evaluasi berkelanjutan terhadap alat bantu investigasi. Diskursus mengenai hal ini diawali dengan pentingnya analisis komparatif pada alat forensik berbasis open source yang menjadi fondasi bagi pengembangan metode pemulihan data yang terjangkau namun efektif. Kita bisa lihat banyak beredar perangkat lunak yang gratis. Namun dalam studi ini kita akan membandingkan kedua perangkat lunak yaitu Rekuva dan Testis. Ada metode dalam digital forensik yang biasa digunakan. Ada metode NINJ di mana tahapannya yang pertama ada identification menentukan apa yang dikumpulkan sebagai bukti. Collection mengambil data dengan hati-hati menjaga integritasnya. Examination menggunakan alat forensik untuk memproses data, dan analisis untuk memeriksa hasil pemeriksaan untuk menjawab pertanyaan investigasi. Setelah itu kita masuk ke reporting, yaitu membuat laporan hasil analisis. Dan kedua ada metode NIST, yaitu memiliki tahapan collection, pengumpulan data yaitu identifikasi, pelabelan, perekaman, dan pengambilan data sumber dengan prosedur penjagaan integritas. Examination atau pemeriksaan memproses data untuk menggunakan skenario otomatis atau manual untuk mengeluarkan data yang dibutuhkan. Analisis memeriksa hasil pemeriksaan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan secara teknis dan hukum. Dan reporting sama seperti NIJ menyajikan hasil analisis atau temuan. Rumusan masalah yang kita dapat, bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan atau sukses rate aplikasi Rekuva dan Testis dalam mengembalikan file foto format JPG dan PNG yang terhapus pada media penyimpanan flash disk. Dan yang kedua, bagaimana kualitas integritas data. Hasil pemulihan dari kedua aplikasi tersebut ditinjau dari kondisi file dapat diakses atau rusak pasca pemulihan. Dan ketiga, aplikasi manakah yang memiliki efisiensi waktu pemindaian atau scanning time lebih cepat dalam proses pemulihan data pada flash disk berkapasitas 16 GB. Masuk ke tujuan, yang pertama ada membandingkan presentasi jumlah file foto yang berhasil dikembalikan atau recoverable oleh aplikasi Rekuva dan Testis. Yang kedua, menganalisis kondisi integritas file hasil pemulihan untuk mengetahui tingkat kerusakan data, corruption yang dihasilkan masing-masing aplikasi. Yang ketiga, mengetahui kinerja efisiensi waktu yang dibutuhkan oleh Rekuva dan Testis dalam melakukan pemindaian dan pemulihan data pada media flash disk. Masuk ke manfaat, secara teoritis memberikan referensi empiris, studi komparatif kinerja perangkat lunak berbasis freeware dan open source untuk media USB. Juga memperkaya literatur mengenai penerapan metode standar NIST dalam pengujian alat bukti digital sederhana. Manfaat praktisnya, untuk pengguna umum, rekomendasi teknis objektif dalam memilih aplikasi pemulihan data gratis yang efektif. Untuk investigator pemula, panduan alternatif akuisisi data digital menggunakan alat yang mudah diakses namun tetap mengikuti prosedur standar. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Ada beberapa sumber penelitian terdahulu yang mengatakan seperti yang pertama, aplikasi berbasis Linux memang ampuh, tapi tingkat keberhasilannya masih berbeda-beda tergantung jenis filenya. Yang kedua mengatakan metode standar NIST terbukti sangat cocok dan rapi untuk memeriksa bukti digital di flash disk. Yang ketiga, kinerja aplikasi pemulihan data di USB sering tidak stabil, naik turun, jadi harus diuji coba secara langsung per kasus.
Teknologi pemulihan data yang keempat, teknologi pemulihan data 2025 sudah semakin pintar dan canggih dalam menyusun kembali serpian data yang hilang. Kita masuk ke landasan teori, standar NIST. Yang pertama standar NIST. NIST menyediakan standar yang terpercaya untuk memeriksa bukti digital. Metode ini terbukti ampuh digunakan untuk menganalisis file seperti foto di smartphone maupun di penyimpanan luar seperti flash disk. Dengan panduan NIST, penyelidik dapat memulihkan data secara teratur dan memastikan prosesnya sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, media penyimpanan. Data karakteristik media penyimpanan sangat menentukan prosedur forensik yang digunakan pada media flash drive. Penerapan metode standar seperti NINJ, National Institute of Justice, telah diuji relevansinya secara spesifik untuk menjaga validitas pemulihan data. Khusus untuk media USB, temuan terbaru menunjukkan bahwa kinerja alat pemulihan berkas pada perangkat ini sangat fluktuatif dan masih memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut terhadap aplikasi gratis populer. Oleh karena itu, standar NIST tetap menjadi rujukan penting dalam menyediakan kerangka kerja sistematis untuk ekstraksi data pada media eksternal seperti flash disk guna mengatasi karakteristik penyimpanan yang berbeda dari SSD. Termasuk yang ketiga, prinsip data recovery dan perbandingan perangkat lunak. Keberhasilan proses data recovery sangat bergantung pada algoritma perangkat lunak yang digunakan. Studi literatur menunjukkan bahwa setiap software memiliki algoritma pencarian yang berbeda, yang secara langsung mempengaruhi integritas hasil akhir dari data yang dipulihkan. Pemilihan alat. Dalam pemilihan alat, studi komparatif menunjukkan bahwa meskipun solusi berbayar terbukti efektif untuk menangani kasus berat seperti format data yang rusak, namun kendala biaya seringkali menjadi hambatan dalam proses ini. Kita masuk ke metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menerapkan desain eksperimental komparatif, comparative experimental research, untuk mengevaluasi teknis perangkat lunak pemulihan data, data recovery software. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur efektivitas alat forensik digital melalui simulasi terkontrol terhadap insiden kehilangan data, sebuah metode yang krusial dalam memvalidasi kemampuan alat bantu investigasi berbasis open source. Yang kedua, kerangka kerja. Menggunakan kerangka kerja NIST dengan tahapan penelitian dibagi 4 fase utama. Yang pertama ada preparation, persiapan. Tahap ini mencakup instalasi lunak penguji, Rekuva, dan testis. Persiapan alat hitung hash, MD5, checksum, serta sterilisasi media penyimpanan whipping untuk memastikan tidak ada residu data sebelumnya yang membiaskan hasil eksperimen. Yang kedua, kita menggunakan tahapan collection, pengumpulan atau akuisisi. Proses menciptakan data sampel atau dummy data, perhitungan nilai hash awal sebagai referensi integritas, serta simulasi penghapusan data secara permanen pada media target. Yang ketiga, examination atau pemeriksaan. Pemelaksanaan ekstraksi data menggunakan algoritma pencari dari masing-masing perangkat lunak terhadap artefak digital yang telah dihapus. Yang keempat, analisis. Komparasi teknis terhadap data yang berhasil dipulihkan dengan membandingkan nilai hash dan struktur file header untuk menentukan tingkat keberhasilan dan integritas data. Termasuk ke alat dan bahan. Yang pertama dan tentu kita perlukan adalah laptop, Windows 10 atau 11, juga USB flash disk FAT32. Yang kedua ada softwarenya, yang mana kita gunakan Rekuva, dan kita akan membandingkan dengan test disk. Di sini kita menggunakan hashcalc dan diskwiper. Kita menggunakan kalkulator hash dan juga penghapus data permanen. Sebenarnya ini software yang ketiga ini, yang hashcalc dan diskwiper, dapat disesuaikan dengan preferensi dan alat yang ada. Yang ketiga ada dataset. Data yang kita gunakan ada 50 file citra yang masing-masing berisi 25 file dengan format .png dan juga 25 file yang berisi file dengan format JPG.
Nah, skenario pengujiannya pertama kita sterilisasi awal, flash disk di format penuh, full format, dan dilakukan proses wiping untuk memastikan sektor penyimpanan bersih bernilai nol. Lalu kita menanam data, menyalin 50 file sampel ke dalam flash disk. Lalu kita melihat hashing awalnya menggunakan hash kalkulator atau kalkulator hash manapun itu pada setiap file asli untuk mendapatkan tanda tangan digital atau digital signature yang valid. Lalu yang keempat, kita melakukan simulasi penghapusan. Seluruh file dihapus menggunakan metode shift plus delete. Metode ini dipilih untuk melewati recycle bin dan menghapus referensi file pada tabel alokasi, menyimulasikan skenario penghapusan. Yang kelima, kita eksekusi pemulihan tahap pertama menggunakan Rekuva, menjalankan aplikasi Rekuva untuk memindai dan memulihkan data ke media penyimpanan terpisah, hard disk laptop, guna mencegah overwriting pada barang bukti. Waktu pemindaian dicatat menggunakan stopwatch. Validasi tahap 1, menghitung nilai hash pada file yang berhasil dipulihkan oleh Rekuva. Yang ketujuh, sterilisasi ulang intervensi flash disk, diformat dan di-wipe total sebelum digunakan oleh aplikasi kedua. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan test disk tidak mendeteksi sisa pemulihan dari Rekuva. Lalu kita merepetisi skenario yang telah kita lakukan dengan menggunakan aplikasi yang lain yaitu test disk, dan kita memvalidasi lagi, menghitung nilai hash pada file yang berhasil dipulihkan oleh test disk. Lalu kita masuk ke perhitungan. Jadi komparasi yang akan kita lakukan menggunakan perhitungan seperti success rate, menghitung presentasi kuantitas file yang berhasil dikembalikan oleh perangkat lunak dan dibandingkan dengan total sampel awal. Jumlah perhitungan dilakukan menggunakan persamaan atau rumus berikut. Success rate sama dengan jumlah file pulih per total sampel awal dikali 100. Lalu kita masuk ke integritas data. Kita memvalidasi data. Data diukur secara kualitatif dan matematis. Analisis tidak hanya didasarkan pada apakah file dapat dibuka, tetapi membandingkan nilai hash-nya dengan nilai hash file aslinya yang pertama. Jadi file pemulihannya dibandingkan dari setelah dipulihkan dan file aslinya. Dan kita ada jika H rek atau hasil pemulihannya sama dengan hasil file asli, maka integritas data utuh atau 100% dan tidak ada yang korup. Namun jika hasil pemulihan data tidak sama atau bahkan tidak dapat dibuka oleh ketika dibandingkan dengan nilai hash file asli, maka terbukti bahwa file pemulihan itu korup atau tidak dapat dibuka, maka dikategorikan sebagai file korup. Hal ini penting mengingat setiap software memiliki algoritma rekonstruksi grafing berbeda yang mengaruhi integritas hasil akhir. Yang ketiga, kita juga mengukur durasi waktu operasional yang dibutuhkan oleh masing-masing aplikasi, mulai dari inisiasi pemindaian hingga daftar file yang dipulihkan ditampilkan. Variabel ini menjadi indikator efisiensi kerja alat dalam menangani media penyimpanan kapasitas 16 GB. Demikian seminar kita pada video ini. Terima kasih dan semoga dapat menjadi referensi dan membantu untuk tambahan ilmu ke depan. Terima kasih.